Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mempunyai mental untuk bisa berkomunikasi di depan umum. Nah, saya punya 5 caranya. Yang pertama itu saudara atau teman-teman semua harus kenali dulu nih audiensnya siapa. Kenapa? Kenapa ini perlu? Jadi kalau kita nanti akan presentasi dengan yang sama gede atau usianya lebih tua daripada kita, itu beda sensasinya. Jadi kalau sama kita, sama umurnya atau dalam kelas contohnya, ya kita santai aja, kita ngomong seperti biasa aja, tidak ada masalah dan sebagainya. Karena ya kan sama gede juga, bahasa milenial juga bisa dipakai, tapi jangan terlalu so asik. Kenapa? Karena orang lain juga akan lihatnya jadi nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita audiensnya orang lebih tua, itu prepare-nya lebih banyak lagi. Jadi bahasa-bahasa mungkin lebih diformalkan, karena memang biasanya kalau audiensnya lebih tua, berarti itu konteksnya adalah lebih formal biasanya. Oke, itu tips yang pertama, yaitu kenali dulu audiensnya. Yang kedua adalah prepare dulu sama materi. Jadi kita mesti tahu dulu nih, prepare materinya dulu. Jadi kalau kita mau presentasi besok, kita harus minimal baca materinya. Jadi kalau seandainya nih Pak, kalau keadaannya tidak ada materi tapi langsung dipanggil secara dadakan, ya biasanya maju aja. Ya, saya lebih suka dengan tidak ada materi karena itu biasanya akan mengalir biasa saja. Tapi kalau pakai materi, kalau dalam konteks khusus misalnya kita akan ada acara yang bertema, ya kita minimal harus tahu dengan temanya dulu apa. Makanya sering-sering baca ilmu pengetahuan, baca buku dan sebagainya. Ya, kemudian sebelum tampil juga harus bisa, supaya mentalnya kuat nih ya, harus senam wajah dulu, biar kita tidak grogi atau a, i, u, e, u dan sebagainya. Biar suara tidak mengganggu mental kita di depan. Kadang-kadang kan kalau suaranya nggak keluar, mental jadi drop. Aduh, mental saya jadi kurang karena ya suara saya jadi hilang dan sebagainya. Makanya senam wajah dan prepare materi itu perlu. Selanjutnya penampilan, yaitu sebelum pergi ya kita mesti harus cek dulu baju rapi atau sepatunya udah terpasang semuanya, kancing bajunya rapi enggak. Kenapa? Karena kalau sudah kita di depan dan kalau orang melihat kita senyum-senyum sendiri orangnya, itu akan membuat kita jadi nggak pede lagi sama badan kita sendiri. Mungkin jadi salah tingkah, apakah ada yang salah dengan baju saya atau belum rapi atau bagaimana dan sebagainya. Jadi sebelum kita tampil dalam kegiatan apapun harus dicek dulu, yaitu penampilan. Oke? Itu yang ketiga. Yang pertama adalah tadi kenali audiens, yang kedua prepare, yang ketiga adalah penampilan. Yang terakhir yang nomor 4 adalah jangan terlalu banyak pikir negatif. Rata-rata dari kita kalau disuruh maju ke depan pasti mikirnya udah nanti diketawain orang, nanti seperti ini dan seperti itu. Ya itu biasa aja, karena dalam semua proses kehidupan juga kayak gitu ya. Karena kalaupun kita sudah baik pun orang akan ketawa juga dengan kita. Jadi santai aja. Sebelum kita maju ke depan, coba saudara tutup mata dulu selama 3 menit aja. Bayangkan nanti saudara di depan akan mendapatkan apresiasi yang bagus dari orang lain, tepuk tangan yang gemuruh, standing applause dan sebagainya. Itu akan membuat kita lebih mudah percaya diri dan mental akan lebih bagus lagi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah doa dan latihan. Jadi kalau kita sudah berusaha, jangan lupa sama doa dulu, karena apapun yang kita usahakan itu tergantung yang di atas. Kemudian latihan ini banyak-banyaklah untuk mencari celah untuk bisa ngomong di depan umum. Contoh, kalau kita dosen atau kita mahasiswa, setiap ada kegiatan kelompok, lebih baik kita yang maju untuk bisa berbicara langsung daripada teman-teman. Rata-rata kan kalau ujian atau tugas kelompok kan yang ngomong itu dan itu saja. Sekarang coba kita keluar dari zona nyaman, zona yang biasanya kita hanya diam-diam, sekarang maju untuk bisa ngomong ke depan publik. Dan itu memang membutuhkan jam terbang yang tinggi sekali. Oke, mungkin itu aja. Dan ada satu quote mungkin harus saya bilang dulu dari ubah kata-katamu nih. Setiap kamu menghadapi suatu masalah, ubahlah kata-katanya. Dari mengapa ini terjadi pada saya, menjadi apa yang masalah ini coba ajarkan kepada saya. Dan itu akan mengubah seluruh hidup.
Oke, mungkin sekian saja. Tetap di rumah, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.